Nah, atasmu, karena Yesus katanya. menanggungnya. Bukan. Lah, nggak potong aja domba atau apa. Nanti saya belikan domba. Ngapain ke anaknya orang nanggung? Kasihan. Juma. Berarti yang menanggung dosa ini adalah manusia, betul? Bukan begitu juga. Ya. Mana ada manusia menanggung dosa manusia? Aduh, Bang Juma, Bang Juma. Ini aja. Malaikat Elohim sudah mengabarkan bahwasanya akan lahir seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Taunya Bang Juma Roh Kudus. Tiga-tiganya Bang Juma bilang Yesusku itu banyak dosanya. Iya, dia nanggung dosa itu. Itu aku sedih sebenarnya. Aduh, sementara dia sekarang di surga loh. Dia yang akan membangkitkan setiap orang yang mati di dalam kubur. Aduh, tega-teganya lah kalian bilang Yesus itu berdosa. Dia itu kudus, suci adanya. Oke, sudah? Udah Bu Cantik. Belum, tunggu sedikit lagi. Oh ya, silakan. Itu menebus dosa itu. Bukan menebus dosaku, tidak. Hanya memperdamaikan aku kepada siapa? Elohim. Kalau dulu Bang Juma, kan dulu kan selalu motong domba, motong kambing, darahnya dipercikkan di mana-mana. Ngapain coba disuruh Elohim seperti itu? Kan bisa aja awak bertobat. Ngapain mesti potong lembu? Sampai Raja Daud, sampai banyak kali kambing-kambing itu, domba-domba itu dipotongi. Darahnya dipercikkan ke apa? Ke setiap sudut apa? Iya. Apa kan dinding kan gitu kan, itulah menghapus dosa. Nah, kenapa sekarang nggak lagi? Zaman perjanjian baru nggak lagi, karena itu nggak berguna lagi, itu nggak kudus lagi itu darah domba itu. Tetapi harus dikuduskan manusia ini dari yang suci, dari yang tak berdosa. Itulah siapa? Itulah Yesus penebus kita, gitu loh Bang Juma. Jadi kasihan kali, aduh Bang Juma bilang Yesus itu berdosa. Aduh. Loh, bukan saya yang mengatakan dia berdosa. Konsep agama Ibu yang mengatakan dia menanggung segala dosa. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa kemudian yang dilakukan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang memperkosa, orang-orang yang merampok, ditanggung sama dia. Oleh karena itu neraka adalah solusi pensucian. Makanya di dalam Mazmur Markus 9:49, mereka semua akan digerami dengan api neraka. Nah, termasuk Yesus kan, karena yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas salib itu adalah dirinya sendiri. Satu hal lagi saya tambahkan ke Bu Darni. Lihat ini. Di dalam Ulangan 5 nomor 17 atau Keluaran 20 nomor 13, jangan kamu bunuh diri. Itu jelas itu. Jangan membunuh baik orang lain maupun dirimu, jangan kamu bunuh, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita Ibu Darni lihat di dalam kitab Ibu, justru Yesus ini bunuh diri. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Mengorbankan di sini apa dalam bahasa Yunaninya? Prospero, mempersembahkan. Kenapa dia mempersembahkan dirinya sendiri? Berarti dia bunuh diri di atas tiang salib karena dia mempersembahkan diri untuk menanggung dosa orang banyak. Sebagai manusia, dia menanggung dosa orang banyak. Berarti semua dosa-dosa orang Roma, Yunani, siapapun itu yang percaya kepada Yesus ditanggung oleh Yesus, dan Yesus akan bawa itu ke neraka. Ngapain dia ke neraka lagi? Membawa dosa. Karena kenapa gini Bu? Di dalam Matius 13 nomor 50, lalu Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesus yang harus dicampakkan ke neraka. Udah? Ya udah, silakan. Udah. Gini Bang Juma, yang digarami itu bukan semua umat Kristen, tapi yang penyesat. Karena ada di buku itu, yang penyesat yang digarami. Tetapi kalau dia di dalam Yesus takkan digarami. Makanya dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus, orang yang di dalam Yesus
di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Maksudnya Ya. seperti ini yang di dalam Yesus. Kalau akulah di dalam Yesus, tentu aku menuruti segala perintahnya. Pasti aku melakukan kebaikan-kebaikan, tidak membunuh, tidak berzina, dan menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang di dalam Yesus. Tetapi yang tidak di dalam Yesus, yang itu penyesat dan melakukan kejahatan dan semua, itulah yang digarami, Bang Juma. Jadi Iya. jangan pukul ratakan, nggak ada ditulis semua orang Kristen digarami. Tunggu Bang Juma, mengorbankan dirinya. Nah, bukan Yesus menghapus dosaku, tidak. Cuman begininya, Yesus itu sebagai perantara, udah memperdamaikan kita, karena kita manusia ini kan tidak layak berhadapan kepada Elohim karena saking kotornya kita, maka dibuatlah perantara, itulah Yesus. Nah. Dia mengorbankan. Makanya dibilang Yohanes waktu mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maksudnya menghapus dosa dunia, kelak hanya Dia yang akan menghapus dosa dunia. Tetapi sekarang aku, Bang Juma, aku tetap harus di dalam Kristus. Aku tetap harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau tidak kulakukan perintahnya itu, Bang Juma, akan digaramilah aku, gitu Bang Juma. Oke, lanjut. Nah, oke. Nanti lagi. Jadi Kristen ini kan orang yang sudah selamat. Kenapa Kristen ini selamat? Karena dosanya ditanggung oleh manusia Yesus. Maka sebagai manusia, dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Makanya dikatakan dia mati terkutuk. Kenapa dia mati terkutuk? Karena dia menanggung dosa. Sebagai manusia yang menanggung dosa, kemana dia pergi? Kan tidak mungkin Tuhan yang mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Kemanusiaannya yang mati. Nah, maka kemanusiaannya itulah yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Orang Kristen membunuh, orang Kristen kemudian merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa orang Kristen jika percaya kepada Yesus itu ditanggung sama Yesus. Sama seperti saya menanggung utang ibu. Saya menanggung utang ibu, maka saya yang harus ke pegadaian melunasi utang ibu. Saya yang harus membawa diri saya ke pegadaian melunasi semua utang-utang orang yang kutanggung dosanya, utangnya. Sama seperti Yesus, dia menanggung dosa manusia, maka dia kemana? Dia ke neraka. Karena memang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang-orang yang kemudian melakukan dosa tempatnya di neraka. Di neraka. Yesus orang atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Selamat Manusia malam. Yesus itu. Selamat Maka malam. sebagai manusia Selamat yang baik, malam. manusia yang rela mati untuk orang Sabar, Bang, Kristen, sabar. Selamat malam. maka kebaikannya Iya, Bang, itu sabar. harus dia buktikan dengan Iya, cara kalau saya dia nggak di disapa, neraka, saya kan sapa. mengorbankan dirinya di neraka untuk orang Kristen. Itu baru kasih yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus. Enggak, total itu Bang Juma. Itu enggak benar. Kristen sudah ditanggung dosanya. Bukan seperti itu teorinya bukan begitu Bang Juma. Yesus menghapus dosa manusia. Maksudnya itu kelak hanya Dia yang bisa menghapus dosa manusia. Tetapi kita kan udah aku bilang tadi, kalau di dalam Kristus itu, orang yang di dalam Kristus itu Bang Juma, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah yang dikatakan oleh siapa? Elohim tadi. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menguduskan hari Sabat, jangan menyembah berhala. Jangan mengingini milik samamu, dan semua perintahnya itu harus kuturuti kalau aku di dalam Yesus. Namanya sudah di dalam Yesus. Makanya enak kami Kristen ini Bang Juma. Kalau sudah di dalam Yesus, tidak ada penghukuman atasnya, Nah, atasmu karena Yesus katanya. menanggungnya. Bukan. Lah, gimana toh? Bukan seperti itu. Siapa yang menanggung Bukan. dosa, Bu? Siapa Kan yang sudah, nanggung dosa? Bang Juma, Yang kan di nanggung dalam siapa? Kristus. Gak ada yang ditanggung, aku sendiri yang menanggung. Dosa Bang ibu Juma. ditanggung sama Yesus. Tidak, bukan seperti itu 1 Yohanes caranya. 1, 1 Yohanes 2, nomor 1, anak-anakku, ya, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita kepada Bapa. Yesus yang menanggung dosa itu kepada Bapa. Begini Maka- tuh Bang Juma. Nah, Begini dosa tuh. itu dipertanggungjawabkan di mana? Di surga atau di neraka?
Iya di neraka dong. Di neraka. Tepuk tangan. Begini Bang Juma, itu maksudnya anak-anakku kan katanya dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Maksudnya begini Bang Juma, contoh saya kan mudah muridnya sudah umatnya, udah. Tetapi masih ada, nggak mungkin aku 100% suci di dalam hidupku kan gitu Bang Juma. Pasti ada sikit-sikit adalah kesalahan. Tetapi kalau aku di dalam Yesus, pasti sudah lebih banyak aku lakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, jika ada nanti aku tersangkut sedikit, nah itulah kasih karunia Yesus lah yang nanti yang menentukannya gitu loh Bang Juma. Itu makanya hai anak-anakku, Yesus lah nanti yang menanggungkan, ada Yesus menanggung dosamu. Kan katanya, menanggung itu maksudnya kasih karunianya kelak. Tetapi aku juga harus tahu siapa aku. Karena aku sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, berarti aku juga harus turut kepada perintahnya Bang Juma. Nah, gitu loh. Orang Kristen enak karena dosanya ditanggung, kan gitu. Abang Juma salah lagi. Dosa Islam siapa yang nanggung Juma? Dosa Islam. Kan sudah jelas sekali bahwasanya dosa Islam siapa yang nanggung? Dosa Islam siapa yang nanggung? Yesus itu kemudian mati sebagai manusia di atas tiang salib. Iya, dosa Islam siapa yang untuk nanggung? kemudian menanggung dosa-dosa orang Kristen kan begitu. Yang nanggung dosa kalian. Ya kalau kami ke neraka ketemu Yesus dong. Karena Yesus harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Kan gitu. Nah, Ibu Darni yang Ibu bahas itu adalah dosa setelah Kristen. Yang saya tanya ini sebelum Kristen. Sebelum orang menjadi Kristen, begitu percaya kepada Kristen, Yesus, maka dosanya ditanggung sama Yesus. Dosa-dosanya dihapuskan. Makanya ada istilah lahir kembali. Makanya dibaptis gitu. Oh gini Bang Juma, kalau sebelum dia mengenali Yesus gitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi sebelum dia mengenal Yesus Bang Juma, belum ada pekabaran ke kampungnya. Contoh ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, ya kan? Belum ada ke sana datang KKR atau penginjilan. Tetapi mereka melakukan kebaikan dan kebenaran, saling tolong menolong mereka, saling melakukan kebaikan. Begitu mereka mati Bang Juma, mereka itu selamat Bang Juma. Oh, selamat. Iya dong. Terus yang ditanggung Yesus apa kalau gitu? Bukan begini, karena Yesus itu kan udah dikatakan di dalam Yesaya, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan katanya Bang Juma. Jadi yang menebus kita ini adalah siapa? Itulah Elohim, itulah yang rohnya yang menjadi manusia turun ke bumi. Gak mungkin Elohim itu turun ke bumi Bang Juma, tetapi diutusnya lah rohnya, kalemnya, firmannya yang menjadi manusia turun ke bumi, itulah Yesus untuk menyelamatkan kita. Gitu loh Bang Juma. Iya, saya tahu, saya paham. Kristen diselamatkan karena dosanya ditanggung sama Yesus. Kan jadi begitu. kalau pembunuh dia ditanggung sama Yesus? No, tidak. Lah, jadi mana itu? Kalau yang di dalam Kristus Bang Juma wajib melakukan perintahnya. Itu 10 hukum harus sejalan dia dengan Kristus. Kalau dia sudah di dalam Kristus, dia harus tunduk kepala perintah-perintahnya. Masa contoh Bang Juma, kayak aku lah si Ibu Darni ini. Aku udah di dalam Kristus nih, tapi aku melacur, tapi aku ganti-ganti suamiku, bolak-balik ganti-ganti. Itulah Bang Juma. Enggak Bang Juma. Aku tetap digarami. Itulah yang digarami di neraka. Dia seperti aku ini. Dalilnya ada Ibu. Coba kita baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah yang akan mendamaikan dosa kita. Iya. Nah, iya gitu dong. Kasih karunianya maksudnya itu Bang Juma. Kan begini Bang Juma. Layakkah aku dibawanya ke sorga itu kalau terlalu banyaknya pembunuhan, peracuran, melakukan kejahatan, tidak ada kebaikan. Aku itu enggak di dalam Yesus Bang Juma. Berarti aku cukup itu satu aja yang jadi korban di neraka, yaitu Yesus.
Kan Itulah begitu. kan, bukan gitu loh Bang Juma. Jadi Yesus dosa itu yang ditanggung Yesus itu dibayar kemana? gini, Yesus itu menebus kita, memperdamaikan kita kepada Elohim. Sama dengan dulu Bang Juma, kan dulu kan motong apa? Domba, motong kambing jantan yang tak bercacat celah, itu dikorbankan. Kenapa disuruh Elohim seperti itu Bang Juma? Kan bisa aja sama seperti Bang Juma bilang, ya udah ngapain mesti motong-motong itu? Kan bisa kita bertobat. Ngapain mesti motong-motong kan gitu. Nah, Sekarang kenapa gini. sekarang Yesus? Sekarang gini, Bu. Yesus yang mati di atas tiang salib itu kemanusiaan atau ketuhanan? Yang mati ya dagingnya lah Bang Juma. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang menjadi pahlawan bagi dosa-dosa Kristen itu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dipikulnya. Harus dibersihkan dia. Kalau kan dia dua natur, jadi ibu nggak usah bersuka cita, nggak usah bersedih, karena Yesus yang Tuhan ada di surga, Yesus yang manusia harus di neraka, untuk kemudian melakukan tebusan terhadap penanggungan dosa-dosa orang Kristen itu. Kan gitu, Bu. Oke, karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, bahkan dia mengatakan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatan Menurut masing-masing. dengan perbuatan, Oke. ya. Nah, Yesus perbuatannya adalah menanggung semua dosa-dosa manusia. Maka dosa-dosa manusia itu yang ada pada Yesus harus diupah sesuai dengan dosa. Nah, dosa ini diupah di mana? Bang Juma, Yesus itu hakim yang adil. Jangan samakan dia dengan manusia pendosa Bang Juma. Bukan manusia pendosa Yesus itu, tapi dia adalah manusia yang menanggung semua dosanya orang Kristen. Bukan Maka begitu. di dalam Mazmur 62 nomor 12, ya, dan daripadamu lah kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Manusia Yesus perbuatannya menjadi pahlawan atas dosa-dosa Kristen. Maka kemanusiaan Yesus harus menerima upah terhadap dosa-dosa yang ditanggungnya. Udah Bang Juma, kita baca dulu ayat. Iya, silakan. Udah? Nggak usah bersedih, Bu. Nggak usah, kan Yesaya. kemanusiaannya aja ya yang sana. Jadi Elohim sudah menjanjikan penebus dia sendiri. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 3. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Elohim Israel. Kan katanya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Kan selalu mengatakan dia, aku penebus, aku penebus, aku penebus. Penebus yang mana? Kalau dulu dia menebus bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, sudah diselamatkan. Nah, sekarang manusia sekarang siapa yang ditebus? Ya kita ini melalui siapa ditebus? Melalui rohnya, kalemnya diturunkan ke bumi itu. Itulah Yesus sebagai manusia turun ke bumi. Manusia ini yang turun ke bumi. Dia kan menanggung, Bu. Dia yang menanggung dosa-dosa ibu. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus 5:14 sampai nomor 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus kemudian yang menanggung itu. Ya, tidak apa-apa kan yang manusianya nya. Yesus itu adalah betul-betul adalah orang yang mengajarkan kasih. Dia sangat kasihan kepada Kristen, makanya relanya dia menanggung dosa-dosa itu. Ya, Ada semua manusia. ya, Iya, bukan kepada Kristen semua aja. manusia. Nah, makanya berarti makin parah. Makin parah itu.
Dosa-dosa pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, semuanya ditanggung sama dia. Setiap manusia jatuh dalam Semakin dosa. susah dia. Setiap Semakin orang yang susah dalam ini. dosa telah kehilangan Semakin kebenaran. susah ini. Makanya Kasihan Yesus sekali. adalah sebagai pendamai untuk kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Yesus. Ya. Jadi Haleluya. kemanusiaannya Yesus ini, Jadi dong harus tepuk tangan lah untuk Yesus Bang Juma. iya, Ah, ah. karena dia pahlawan, betul. Biarlah itu urusan saya dengan Tuhan saya, karena saya diperintahkan bertobat. Nah, kalau Bang Jo. kalian kan ditanggung sama Yesus. Bang Juma, Roma Iya. 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak Iya. ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengertinya Bang Juma ayatnya itu? Tidak ada. Memang kami Kristen sangat enak kali sebenarnya Bang Juma kalau Iya, kita betul. mengikuti ajarannya. Ini kan katanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang Iya. ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Iya. maksudnya yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam hidupku ini aku harus tetap berada di dalam rambu-rambu perintahnya. Lalu Apa itu? lintas, bukan? Ya, apa itu rambunya iya itu? pula. Ya, aku tidak membunuhlah, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku saling mengasihi, saling berbagi. Kayak mana lah melakukan segala kebaikan yang disenangi oleh Elohim itu, disenangi oleh Yesus itu. Itulah yang harus kulakukan. Maka nanti tidak ada penghukuman atasku Bang Juma. Tapi Bang Juma, kan Bang Juma udah baik nih. Bang Juma udah memberi janda-janda miskin nih, kan gitu. Tetapi Bang Juma menolak Yesus sebagai juru selamat. Bang Juma akan Gak tega saya, digerami, Bu. gitu. Gak tega saya, kasihan Yesusnya. Kenapa? Terlalu banyak dosa ditanggung, dia kelamaan di neraka, Ah. kasihan. Semua Kok dosa kasihan? ditanggung. Kita yang harus kita kasihani Bang Juma, Iya, bukan Yesus. Anda tega. Kasihan anak Maria ke neraka demi dosa-dosa Anda. Kenapa Anda tidak minta aja langsung kepada Tuhan bertobat? Kenapa harus diberikan kepada Yesus? Tapi memang harus seperti itu. Buktinya dulu Elohim menyuruh memotong, kan sudah ulang-ulang udah 3 kali. Kenapa nggak potong aja domba atau apa? Nanti saya belikan domba. Ngapain ke anaknya orang nanggung? Bang Juma, Bang Ya. Juma, makanya untuk perjanjian baru hanya sekali untuk pengorbanan, nggak ada lagi tiap tahun Iya. potong, tiap tahun potong, setiap berdosa memotong, setiap berdosa memotong, nggak lagi Bang Juma, hanya Tapi sekali. Ibu Ah. katanya ajaran kasih. Ibu nggak kasihan Iya. itu sama Yesus. Nanggung dosanya semua orang yang membunuh, yang memperkosa, yang nikah sejenis di gereja ditanggung semua sama Yesus. Enggak Nggak dong. ada. Ah, Ibu itulah nggak ada kan. rasa kasih sedikit pun ke Yesus. Salah itu Bang Juma, masa orang perkawinan sejenis Yesus yang menanggung? Lucu Bang Tadi Juma kan ini lah. dalilnya tadi 1 Yohanes 2 nomor 1. Bukan, dia hanya untuk memperdamaikan kita. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika sakit kepalaku. jika seorang buat dosa, kita mempunyai seorang pengantar di situ, parakletos, penolong, penghibur. Ya, seorang pengantara, Itu seorang benar, penghibur. Pak. Nah, Itu kepada benar. Bapa, yaitu Yesus Adalah Kristus. Kan gitu poinnya. Iya. Jadi kalau misalnya Iya, itu ada kita orang sebagai yang dinikahkan perantara. sejenis di gereja, dalil coba Anda baca nomor 2-nya. Dan dia Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan Iya. untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini Iya. Yesus kasihan sekali dia. Pendamainya itu kan Bang Juma. Iya, dia mendamaikan karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Nah, Iya. dosa-dosa ini ada di pundaknya. Harus dia pertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Gitu loh. Nah, kemana kemanusiaan Yesus Iya, membawa dosa ini? Ke surga nggak mungkin. Kenapa Yesus menjadi suatu pendamai? Karena dialah yang menciptakan manusia ini, Bang. Iya. Nah, ini lagi salah lagi Dia nih. harus Mau Yesus mendamaikan menciptakan dengan manusia. dirinya sendiri lewat kematian. Kalau dia yang menciptakan manusia, tidak perlu lagi dia menjadi penebus dosa. Dia tinggal mengatakan semua dosamu telah kuampuni. Udah selesai, habis itu pergi makan coto. Ngapain dia harus dia? Karena sudah gini, Bang. Sudah satu ketetapan, Bang. Bahwa Siapa harus yang ada menetapkan? pendamai. Salah Siapa satu yang menetap? Iya, tunggu. Siapa yang menetapkan bahwa pendamai itu harus darah manusia? dia sendiri. Nah, itu mulai fitnah lagi. Kasian kali Yesus ini.
Dia ini sudah menanggung dosa kalian, difitnah lagi. La haula wala quwata illa, tidak ada kasih kalian ini. Saya sendiri pun mau, tapi saya tidak tega. Kasihan kali, bayangkan 2 miliar Kristen, semua dosa-dosanya ditanggung sama dia. Mana yang korupsi, mana yang ini, yang itu, semua diserahkan ke Yesus sebagai pendamai. Lah, sementara di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Kalian tidak tega tuh, kalian nggak kasihan, kalian tega melihat anak Maria gara-gara dosa kalian dia sampai ke neraka dicampakkan kayak gitu. Makanya kalian itu ke surga hanya roh, jasadnya Yesus yang ada di neraka. Bang Juma, di mana pula ayatnya Yesus akan dicampakkan ke api neraka? Ini Adakah? Ini Matius 13:50, orang jahat ke dapur api. Emangnya Yesus itu orang jahat? Kutanya Bang Juma. Yesus itu bukan orang jahat. Ini Terus? satu poin. Nanti saya tunjukkan kalau dia itu jahat. Dia bukan orang jahat, tetapi semua kejahatan ditanggung sama dia. Sama seperti gini. Bu Darni menanggung semua utang orang yang ada di Medan. Banyak nggak utang ibu? Banyak. Kemana ibu harus melunasi? Ya ke Pegadaian, ke bank, ke koperasi. Enggak gitu dong. Itu dengan Yesus beda, bukan begitu. Bang Juma, ayat. Bang Juma. Tunggu. Sebelum Bu Darni. Bu Darni, menurut ibu, yang mati menanggung dosa di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kematiannya yang mati, Bang Juma. Kalau Tuhan nggak akan mati. Kematiannya yang mati. Kedagingannya, Iya, kedagingannya, kemanusiaannya yang mati. Itu yang saya tunggu. Berarti Mana pula ada Tuhan mati? Berarti yang menanggung dosa ini adalah manusia, betul? Bukan begitu juga. Mana ada manusia menanggung dosa manusia? Aduh, Bang Juma. Jangan Bang Juma putar-putar balikkan, membuat orang bingung. Yang jujur aja Bang Juma. Kenapa manusia Yesus ini mati? Karena menanggung dosa. Berarti yang menanggung dosa di sini adalah kemanusiaan. Manusia ini akan dibangkitkan dan diberikan upahnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Karena dia menanggung dosanya orang Kristen, kemana dia harus pergi? Kemanusiaan Yesus ini membawa dosa. Loh, gak ada kemana-mana dia pergi. Itu hanya sebagai perantaraan, sebagai perdamaian kepada Elohim. Bang Juma, dia sekarang berada di surga loh. Dia di surga. Dia yang kita tunggu-tunggu, seluruh bumi menantikan kedatangannya. Oke, sekarang coba saya tanya. bayangkan, apa itu? Bagus itu Bu, bagus. Cakep, cantik. Nah, sekarang saya tanya, yang ada di surga sekarang ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Udah keilahiannya lah Bang Juma. Keilahiannya. Inilah kemanusiaannya yang akan ke neraka. Santai aja. Keilahiannya ada di surga sekarang. Kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya pun tak ada tercatat di dalam Alkitab ke neraka. Bang Juma. Nggak ada dicatat. Mana ayatnya coba? Mana mungkin mau dicatat bahwa kemanusiaan Yesus yang menanggung dosa kalian itu adalah selangkah demi selangkah menuju ke neraka. Kan begitu. Ini kan asumsi Bang Juma membilang kemanusiaan Yesus ke neraka. Mana ayatnya? Baik, Bu Darni. Oke, baik. Oke. Sekarang Yesus punya sisi kemanusiaan. Udah pasti. Yang menanggung dosa adalah sisi kemanusiaannya. Yang menanggung dosa ya Tuhan lah. Tuhan itu penebus itu. Tetapi yang mati itu Bang Juma, yang mati itu daging kemanusiaannya. Ketuhanan itu rohnya itu keluarlah dari daging. Gimana sih? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang menanggung dosa sekarang ya Yesus lah yang di surga. Gimana ya Bang Juma ini? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang di surga yang menanggung dosa. Itulah Tuhan Yesus. Lalu untuk apa Yesus mati? Dia kan memperdamaikan kita kepada Elohim yang di surga. Karena kita tidak layak untuk bersama dengan Elohim. Menembuskan, Bu? Menembuskan? Iya, menebus dan memperdamaikan. Ya, dia mati karena dia menebus, betul?
Iya, menebus berarti dia yang menanggung. menebus manusia dari dosa. Oke. Itu dia. Berarti dia yang menanggung. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Kematiannya adalah untuk menebus tanggungan dosa yang dia ambil dari semua manusia. Betul? Itu bukan kayak gitu, bukan gitu pelajaran kami Bang Juma. Yang kami pelajari nggak kayak gitu. Titik. Ya gimana? Manusia, Maria melahirkan, keluar, krek. Nah, dia ini dua natur. Dia adalah firman menjadi manusia, tapi ada sisi kemanusiaannya. Nah, Ya, besar. Sebagai manusia, dia rela mati di atas tiang salib, merasakan kemudian penderitaan, bilur-bilurnya seperti apa gitu cerita-ceritanya ya kan? Iya, saya Menanggung 53, ya. menanggung dosa-dosa teman-teman kita Kristen, bahkan dosa dunia katanya. Ya. Yang mati ini bukan Tuhan, yang mati ini adalah manusia. Dia mati karena menanggung dosa-dosa manusia, kan begitu? Setelah dia bangkit, naik ke surga, ya naik ke surga itu adalah ketuhanan. Kemanusiaannya kemana? Maksud Bang Juma kemana kemanusiaannya? Ke surga atau ke mati mayatnya gitu? Itu maksud Bang Juma. Enggak, aku tanya. Yang Mana di surga, ada nampak mayatnya Bang Juma? Ada bukan, kelihatan bukan. mayatnya? Jangan mayat. Yang Ada di surga, nampak? Jangan. Yang di surga ini, jangan Bu, nanti berdosa kita. Yang di surga ini manusia atau Tuhan? Yang di surga itu sekarang sudah kembali dia ke asalnya. Dia sudah menyatu dengan Elohim Masya itu. Allah. Aku dan Bapa Syukran. satu, kan katanya Bang Juma. Yang kembali ini manusia atau Tuhan? Yang kembali itu ke keilahiannya apa? Manusia. Ini dia. Ternyata yang kembali adalah ketuhanannya, keilahiannya. Keilahian lah, menyatu dia. Aku dan Bapa satu, kan katanya. Ini Jadi yang kemanusiaannya ini, yang sota-sota ini nih. itu yang Bang Juma cari kemanusiaannya. Itu dia menanggung dosa. Sampai mati nggak ada Bang Juma cari itu. Nggak dapat Bang Juma. Dia sudah pergi ke kerajaannya. Dia sudah kembali ke tahtanya. Katanya yang pergi ilahinya. Yang pulang ke asalnya, yang pulang ke kerajaannya, itulah Ilahinya. keilahiannya udah kembali. Yang udah. kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya itu sudah mati, kan gitu. Kemanusiaan itu mati. Sama seperti kita manusia juga akan mati. Bang Juma, roh kita mana mati? Roh kita berpisah dari tubuh Iya. kita, tubuh daging Iya. kita. Nah, Iya. begitulah sewaktu Yesus di bumi Iya. ini. Nah, Karena sekarang- Yesus datang sebagai manusia, Bang Juma. Oke, baik Ibu Darni, saudaraku Iya. yang cantik, yang baik hati, yang Iyalah. bodinya kayak gitar gambus. Nah, gini. Iya. Gini, tunggu. Ketika nanti manusia dibangkitkan, yang dibangkitkan manusia atau apa? Manusia akan dibangkitkan dengan roh kemuliaan, jasad kemuliaan. Disitulah nanti kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Salah. Jangan lagi Bang Juma bilang kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Dia berada di surga. Dia yang membangkitkan semua Yang di manusia. surga ini kemanusiaan atau keilahian? Dia sudah kembali ke tahtanya Bang Juma. Aduh, yang Bang kembali Juma ini sesat kali lah. Yang di surga ini sekarang keilahian atau kemanusiaan? Keilahian lah. Keilalian. Berarti kemanusiaannya juga nanti baru akan dibangkitkan. Oh, Gitu. tidak. Salah Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Kok anaknya orang disembunyikan, gimana ceritanya? Yesus juga punya hak. Sisi kemanusiaan Yesus itu juga punya hak. Dia punya hak kembali untuk dibangkitkan sebagai manusia yang sudah Di susah. mana ada dicatat di dalam Alkitab Yesus kelak akan dibangkitkan? Aku tanya, mana? Aku tutut Bang Juma, mana ayat? Kalau begitu berarti Tuhan Anda itu asalnya manusia menjadi Tuhan, betul? Salah. Tuhan menjadi manusia. Terbalik Bang Juma. Tuhan menjadi manusia. Oke, Iya. Tuhan menjadi manusia. Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama aja kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap aja Iya. manusia. Nah, sekarang sisi kemanusiaannya ini yang menanggung dosa. Dia harus diupah, kemanusiaannya ini harus diupah. Bang Juma. Maka ilustrasi ini karena manusia akan di Yesus yang sudah menjadi pahlawan menanggung dosa-dosa Kristen akan dihakimi kelak di surga, di hari neraka. kebangkitan. Iya, Wah, iya, di neraka. Bang Ini yang Juma. bilang bukan saya. Iya, Bang Juma.
Iya, manusia yang dihakimi di neraka, enggak Yesus. pandai. Yesus hakimnya. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Matius 25 ayat 31 dan 32. Aku bersama para malaikatku. Kalau para malaikat ini udah berlaksa-laksa. Aku Bagus. bersama para malaikatku akan turun ke bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Coba, jangan Bang Juma bilang hebat Yesus sekali. itu di neraka. Nah, sekarang yang turun untuk menghakimi ini manusia atau Tuhan? Dia karena sudah gelarnya anak manusia, tetap dibuat anak-anak manusia dia turun. Enggak, bukan. Yang yang manusianya ini yang mati di atas tiang salib ini yang turun atau bukan? Yang turun itu kemuliaan tubuhnya itu gitu. Iyalah Bang Juma, namanya udah di surga Bang Juma. Berarti bukan Bang kemanusiaannya. Ini kemanusiaannya ini yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Tetap dia dibuat di situ di dalam Matius itu anak manusia selalu dibuat. Tetapi dia berbeda dengan anak manusia yang ada di bumi ini. Berbeda dong. Mungkin saja mungkin ini pikiran saya mungkin nanti bukan lagi Yesus namanya. Berubah. Maksudnya yang manusianya yang mati di atas tiang salib itu mungkin bukan lagi Yesus namanya, bisa jadi Yudas. Enggak, Yudas lagi. Bang Juma. Yudas itu kan pengkhianat. Dia itu udah bunuh diri, dia gantung diri. Kalau dia di neraka Bang Juma. Si Judas, Bang Juma. Mana tahu kalau dia pinjam tubuh manusia. Kan bisa ya, dia maha kuasa pinjam nama aja, Bu. Oh, enggak bisa. Enggak, Bang Juma. Enggak. Tuhan Yesus itu yang akan mengatur semua kelak. Dia akan menghakimi. Dia yang akan turun. Gak ada yang turun yang lain-lain. Gak ada. Musa aja gak ada turun. Semua para nabi gak ada turun. Hanya siapa? Hanya Yesus. Yesus yang pernah mati di atas tiang salib atau Yesus yang dan menebus manusia, memperdamaikan manusia kepada Elohim. Kan gitu. Setelah selesai tugasnya itu, kan kembali ke tahtanya lagi. Balik dia ke rumahnya, pulang kampung dia. Mana kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya jangan lagi cari-cari itu. Kemanusiaannya yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Enggak loh, bukan. Nanti waktu pengadilan nggak ada lagi hubungannya dengan Yesus. Tinggal aku berhadapan dengan pengadilan itu. Nah, iya, selama ini tunggu Bang Juma. Selama ini kan udah dibilang kalau sudah di dalam Kristus tidak ada penghukuman padamu dia Nikmatupang kan katanya. Nah, tetapi karena aku masih kulawan, masih membunuh, masih berzina, aku masih mencuri, itulah yang akan 100% kemanusiaan. Kan dua natur dia, Bu. Bukan Bang Juma, nanti Yesus itu nggak ada lagi hubungan kita dengan mau pengadilan. Dia yang mengadili kita. Iya, yang satu natur satunya kan dua natur dia. Bang Juma, dia kan udah kembali menyatu. Nggak ada lagi lah tubuh kemanusiaannya yang di bumi. Kemana anaknya Nggak Maria? ada lagi. Ibu, kemana kan anaknya orang? Maria pun nggak mencari-cari. Gimana anaknya orang kok nggak mencari air susunya Nggak yang lagi. diminum, susah sampai keringatnya yang melahirkan kemudian. Bang Juma, itu Maria hanya dipakai Elohim untuk melahirkan juru selamat itu Bang Juma, karena Maria ini kan perawan suci yang tak berdosa. Dia selalu dekat kepada Elohim. Jadi makanya dia terpilih, seorang perempuan yang terpilih karena dia adalah perawan suci. Dia hanya dipakai untuk melahirkan juru selamat itu Bang Juma. Ya memang begitu. Oke. Ibu kalau berbicara seperti itu, Yesus semakin berat hukumannya nanti. Enggak ada dihukum Yesus, ada aja Bang Juma ini. Dia merusak selaput darahnya orang lain. Justru Yesus yang menghukum.
Iya, Yesus yang ilahi, ini yang kemanusiaannya Bang Petra. Ini dia sebagai manusia masuk ke dalam rahimnya orang, habis itu keluar dia sobek juga selaput darahnya manusia lain. Iya. Ini dia harus bertanggungjawabkan kalau dia hanya menggunakan, memanfaatkan wanita tersebut, kan kasihan. Dia susah payah membesarkan, susah payah kemudian dia mengasuh dan seterusnya. Habis itu kayak gitu aja. Dia punya hak sebagai ibu, dia akan menuntut keibuannya. Mana anakku? Enggak lagi Bang Juma, enggak lagi Anakku dituntut mana? Maria. Enggak Bang Juma, dia juga sudah tahu bahwasanya yang dia lahirkan itu adalah datangnya dari Roh Kudus. Kan Iya, sudah tahu. dikabarkan malaikat. Tidak, masalahnya anaknya sebagai manusia pasti dia akan mencari anaknya. Itu anak kandungnya. Sekarang Yesus yang manusia ini anak kandung Maria atau bukan? Tetapi dengan Roh Kudus, bukan secara daging. Ini Yesus anak kandungnya Maria atau anak pungut? Aduh Bang Juma, tambah lagi dosamu nanti Bang Juma, Bukan Bang Juma. aku yang berdosa, Iya. Paman. Manusia Bang Juma, telah menjadi manusia. Jangan Bang Juma, kasihan nanti Bang Juma. Aduh. Kok jadi aku yang kasihan? Pertanyaan Iyalah. saya, Yesus itu anak kandungnya Maria atau anak pungut? Di bumi ya anak kandung kan yang dilahirkan dari rahimnya loh Bang Juma. Walaupun dia, tapi tunggu dulu. Tapi Yesus itu, tunggu Bang Juma. Tapi Maria kan nggak bersetubuh dengan Yusuf. Iya, tapi anak kandungnya kan? Tapi ya termasuk lah Bang Juma karena dilahirkan dari rahimnya kan gitu. Anak kandungnya orang yang akan dicari sama yang empunyai anak. Enggak dicari. Ibu Darni ngomong gitu karena bukan Enggak. anak ibu. Tapi Bukan. Maria, Kan sudah datang malaikat mengatakan kau akan melahirkan seorang anak yang namanya seorang Isa anak, Al-Masih Yesus seorang kan anak, katanya. Seorang anak loh. Seorang anak. Anaknya siapa? Ih, anak Maria lah pada Anaknya saat Maria. di bumi pada saat di bumi ya anak Maria itu hanya dipinjam raga Maria Iya, dipinjam atau dipakai raga Maria oleh Iya. Elohim, dilahirkanlah Yesus juru selamat itu. Manusia. Iyalah manusia lah namanya di bumi, Manusia. kan di bumi Bang Juma. Berarti anaknya Maria manusia. Inilah Iya. anaknya Maria manusia, inilah yang menanggung dosa-dosa Kristen, yang sebagai manusia akan menanggungnya nanti di neraka dosa-dosa itu. Aduh ya ini lagi salah Bang Juma. Loh. Sebagai Dia di manusia sorga, Bang Juma. Matius 28 ayat 18. Sekarang Yesus berkuasa di sorga. itu keilahian kan dua natur. Sudah selesai, nggak ada lagi nanti kemanusiaannya turun ke bumi. Yesus ini dua natur atau satu natur? Aduh. Aduh. Waktu di dunia iyalah. Dia kan datang mau menebus kita manusia. Oke. Jadi manusia lah dia datang Oke. Bang Juma. Nah, kemanusiaannya yang di bumi ini terangkat juga ke surga atau tidak? Kemanusiaannya. Tubuh kemuliaannya lah yang Itu terangkat. saya urus itu. Yang saya tanya, kemanusiaannya terangkat tidak ke atas? Di dalam tubuh Yesus bersemayam roh Allah. Astagfirullahaladzim, bersemayam ini kayak orang siluman aja. Orang kerasukan. Orang kerasukan itu yang bersemayam di dalamnya ada roh lain. Yang Maksudnya saya tanya, berada. kemanusiaannya Yesus ini terangkat tidak ke surga, Ibu? Di dalam tubuh Daging kemanusiaannya kan sudah mati Bang Juma. Sudah mati. Jadi iya, yang terangkat itu tubuh kemuliaan. Endingnya di situ. Jadi Iya, saya catat iya. dulu, Bu. Saya catat dulu. Aku juga. Daging kemanusiaannya sudah mati. Daging yang sudah mati di hari penghakiman dibangkitkan atau tetap aja mati? Enggak ada lagi dicari-cari itu Bang Juma. Itu udah selesai. Iya. Gimana? Ibu sendiri yang mengatakan daging kemanusiaannya sudah mati. Nah, daging kemanusiaannya ini nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali. Kasih dulu Bang Juma, Bang Petra. Ayo silakan Bang Petra. Kamu salah. Dia dari tadi nangis aja, Bu. Gak usah didengarin dia nangis dari tadi. Gak bisa dapat itu. Jangan gitu Bang Juma. Tengok aja. Dia dari tadi nangis itu. Makanya ketika kamu meninggal nanti Bang Juma, Nangis dia. kamu diubah tubuh kemuliaan. Tubuh yang kamu pakai ini sekarang, tubuh yang panah yang kembali ke tanah.
Jadi ketika kamu meninggal, kamu diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Kamu kurang belajar, bro. Ya Belajar. udah, terserah kamu lah. Bukan. Udah aku bilang, Bu, dia nangis aja itu. Iya, kamu diam aja, biar budarnya aja Petra, nanti kamu Anak malu-malu. kecil, dia anak masih kecil, umurnya baru 7 tahun itu. Aku si ya, Petra. aku ya. Jadi yang dibangkitkan tubuh kemuliaan Yesus lah yang terangkat Iya. ke surga dan dia kembali ke tahtanya. Makanya dikatakan aku dan Bapa satu, kembali dia ke surga, berkuasa. Matius 28 ayat 18. Nah, kita juga manusia yang akan dibangkitkan nanti tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan manusia akan diubah seperti malaikat. Kan gitu Bang Juma. Nah, jadi jadi jangan gini. Oh. Saya lagi. Oke, Jadi gini, boleh. Bu. Jadi gini, dengarkan saya, saudara Petra juga. Gini, Yohanes 5 nomor 28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, termasuk yang daging tadi yang mati nih. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup dan kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, tuh. Siapa tadi yang menanggung dosa tadi? Enggak ada Bang Juma. Bang Juma, Tadi ya, kemanusiaannya Yesus mati, yang kan? datang. Yesus yang mau datang Bang Juma. Itu ilahinya. Ini yang saya bahas kemanusiaannya. Enggak ada dicatat lagi di Alkitab kedagingan Yesus mau bangkit. Enggak ada. Mana ayatnya? Mana? Bang Juma ketawa. Mana ayatnya? Yang bangkit tadi yang ke surga itu kemanusiaannya atau ilahinya? Ilahi, keilahian. Mana kemanusiaannya? Enggak dicari-cari lagi kemanusiaan itu apa lagi? Kemanusiaannya. Untuk apa lagi ya Bang Juma cari itu? Ada. Tunggu. Saya baca dalil aja dulu. Dalil. Ya, minum air putih ya, Bu. Petra pegangan. Ya, kau jangan buka celanamu, Petra. Petra kebiasaan lama. Pakai. Ya gitu. Bagus. Jadi gini. Bang Juma ini Yesaya lucu kali. 26 19. Yesaya. Umatmu yang sudah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang Iya. yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersorak-sorai Aduh. seperti embun dan minyak bumi engkau Aduh, Bang menghidupkan Juma, manusia. Bang Juma. Sabar. Iya, terus. Daniel 12 nomor berapa itu? Dikatakan gini, banyak orang tidur di dalam debu tanah akan terbangun. Ada yang mendapat Iya. hidup yang kekal, ada yang Iya. mendapat malu dan kehinaan yang kekal. Iya. Orang-orang yang berakal budi akan bersinar seperti terangnya langit, dan orang-orang yang menuntun banyak orang berkebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Hosea 6 nomor 2. Ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Nah, Iya. ini orang-orang mati yang ada dalam kubur ini, itu semuanya akan dibangkitkan nanti. Nah, kemanusiaan Yesus kan mati dia. Kemanusiaannya nggak usah khawatir. Ini kemanusiaannya nggak masalah dia. Dia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan dosa yang dia mati karena terkutuk di atas tiang salib. Ini yang harus dipertanggungjawabkan nanti di neraka. Karena Amsal 13 nomor 50, Matius 13 nomor 50, orang yang melakukan kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kan harusnya kalian yang dilemparkan ke neraka. Tapi karena Yesus yang menanggung, Yesus yang kemudian mengambil dosa-dosa itu, maka dialah yang mewakili kalian ke sana. Gitu maksudnya. Udah. Ya udah. Aku ya. Oh. Ya, silakan. Mana Bang Petra? Aku nanti aja menambahi Bang Petra. Jangan Petra, masih ada mananya? dia. Mungkin Kasihan nangis lagi Bang nanti Petra, kasihan dia. Ayo Bang Petra silakan. Gini Bang Juma ya, Nah. kematian Yesus itu hanya satu kali. Ya, Bisa nggak Tuhan mati, Bang? dengar. Di dalam tubuhnya Nah. yang Tuhan persembahkan adalah tubuhnya di dalam tubuhnya, kehidupan. betul. Ya, tetapi Iya. keilahian itu kembali ke surga. Iya. Kenapa Yesus berangkat ke surga? Memakai tubuh? Apakah dia memakai tubuh yang lama? Tidak lagi. Dia diubah Nah. dalam hijab. Tubuh lamanya nanti kita cari. Dan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan sudah terangkat. Yang kita cari ini tubuh lamanya. Ketika kamu baca tadi orang-orang yang mati di dalam kubur, bukanlah tubuh jasmani ini Bang Juma. Tubuh jasmani ini yang panah kembali ke tanah. Dan Allah membangkitkan. Nah, dengar itu Bu Darni. Artinya
roh kita lah yang diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan juga. Seperti itu, Bang. Nah, berarti Seperti yang itu. berarti yang tadi jasad kembali ke tanah, betul? Iya. Tepuk tangan dulu. Sudah mulai pintar. Iya memang betul. Tepuk Cucu tangan. cucu Bang Betul. Suma sudah mulai pintar. Nah sekarang dengarkan saya. Lalu firman-Nya kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu bisa hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh-sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu kemudian bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup untuk itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan napas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya seperti suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-umatku dari dalamnya, dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalam kubur. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kemanusiaan Yesus itu akan dibangkitkan kembali. Aduh, itulah gitulah. salahmu Bang. Tepuk Salah, tangan. salah. Gitu. Bang Juma, kan yang membangkitkan orang mati di dalam kubur adalah Yesus. Yesus yang ilahi kan, bukan yang manusia. Iya. Manusia nggak ada lagi, nggak ada lagi itu. Ini yang kuceritakan sisi kemanusiaannya Yesus. Iya Bang Juma, udah. Gitu. Kalau yang sudah kami pelajari, tak ada Iya. lagi diceritakan membangkitkan kemanusiaan Yesus dalam kubur. Tidak ada. Sedangkan, tapi sedangkan sekarang aja diketemukan di mana keberadaan mayatnya. Kan gitu kan? Nggak ada kan? Berarti Yesus ini yang manusia ini yang menjadi Tuhan di surga, betul? Bukan. Mana ada manusia menjadi Tuhan Bang Juma? Yang mati apa? Manusia kan? Elohim itu rohnya Elohim diturunkan, roh Elohim lah rohnya, kalemnya, firmannya turun ke bumi. Itulah Yesus mau menyelamatkan dan Manusia. menebus manusia dari dosa. Manusia kan? Oh. Juma goblok. Waduh. Juma bodoh. Ya kenapa Bang? Kenapa? Saudara Sempak, kenapa? Kau goblok. Iya nggak apa-apa. Terus kenapa? Apa masalahnya Bang? Kau jangan sok pintar. Loh, tadi dibilang saya goblok, sekarang dibilang sok pintar. Ya mana yang Jangan benar sok ini? pintar. Abang katakan saya goblok, habis itu abang katakan saya sok pintar. Iya, Yang mana yang- semuanya ada pada kamu. Wih, mantap. Terus Bang. Bang. Bang Juma. Iya, minta apa dijawab, sayang? Bang, Iya. dengan dalil. Iya. 1 Korintus Mm-mm. 14 ayat Berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15. Nah, gitu dong. Ya, terus Nomor- Ayat 30. ya. Berapa? Tetapi Iya, bacalah. dengar. Orang-orang bertanya, Iya. bagaimana orang mati dibangkitkan? Mm-mm. Dan dengan tubuh apa? Dengan tubuh Iya. apakah? Aduh. Aduh apa? Dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Tunggu Bang, aku Mati lampu? Enggak. lampu di sini agak gelap.
5 watt dia bang, Juma lampunya 5 watt. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan akan tumbuh. Coba kakak Dernis membaca. 1 Korintus 15 Kak Dernis. Iya, ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-35. 35 ya. Oke, dapat. Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang kejam engkau kali. ini ayat loh, tunggu ya. Kirain kayak tadi si Sempa. Bukan, ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang Diulang pun. apa yang engkau sendiri taburkan udah tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37. Mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Sampai ayat berapa bang? Masing-masing kita punya biji. Gimana ini? Tetapi ayat 38, tetapi Allah memberitakan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Iya, pasti. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Apa satu? Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ya iyalah. Terus 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh itu jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tepuk tangan untuk Bang Suma. Iya. Maka yang bangkit tubuh alami, jasmani dan rohani. Apa tujuannya Bang Petra? Mau ngapain? Artinya ini sekarang itu tubuh yang panah kembali ke tanah seperti yang kamu bilang. Terus kalau bangkit nanti alamiah juga ikut atau tidak? Tubuh jasmanimu tidak akan bangkit Bang Juma. Ini tubuh alamiah ini. Namun itu tidak benar. Dalilnya jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Tubuh jasmani itulah menjadi suatu. Ya, kan udah aku bilang kan Bu Darni, dia ini masih anak-anak. Enggak loh Bang Juma, benar ini. Ibaratnya gini, tubuh ini, tubuh daging kita sekarang ini, jasmani kita ini, itu ada kalau tubuh nanti alami. mati, bukan itu yang dibangkitkan, tapi tubuh kemuliaan. Nah, itu yang dibangkitkan loh. Karena tubuh daging yang di bumi kan berdosa, kan gitu. Ibu ngerti nggak? Ibu ngerti nggak bahasa Yunaninya di 1 Korintus 15:14 ini? Ya kalau menurutku baca tadi ya seperti itulah. Nah, sebenarnya alamiah di situ terjemahan yang keliru, Bu. Terjemahan yang benar itu adalah fisik, tubuh, jasmani. Iya, fisik. Iya, tubuh jasmani itulah. Iya, itu.
bahasa Yunaninya psikos. Jadi makanya yang ditaburkan adalah tubuh fisik jasmani, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada Iya. tubuh jasmani, maka ada Iya, pula tubuh tubuh rohani. rohani. Iya. Berarti jasmani dan rohani dibangkitkan. Allahu Akbar. Enggak, yang dibangkitkan tubuh kemuliaannya, tubuh rohaninya itu yang dibangkitkan, Bang Juma. Ini Jika daging, ada daging tubuh enggak lagi. jasmani, dengar, jika ada tubuh jasmani, maka ada pula tubuh rohania. Maka benarlah Bu Darni memelihara perutnya dari makanan yang diharamkan, gitu. Iyalah. Karena jasmani juga ini akan dibangkitkan. Nah, kembali kepada tema kita, jasmaninya Yesus akan dibangkitkan. Bang Juma, kan sekarang dicari-cari jasmani Yesus kan nggak ada kan, Bang Juma? Iya, kita nggak tahu. Wallahu Nggak alam. ada. Kita nggak Sudah tahu. dicari sejuru sejarawan, ahli-ahli, tak ada menemukan jasadnya loh, Bang Juma. Ibu, yang terangkat ke surga tadi itu kemanusiaan atau keilahian? Keilahiannya. Ya, keilahian. Jadi kalaupun nanti kedatangannya Bang Juma, nggak ada dicari lagi jasmaninya Bang Juma. Dia Ngapain hakim juga yang adil. dicari? Enggak lagi, nggak ada lagi itu dicari. Itu nggak lagi diulang-ulang itu. Sekarang dia sudah di surga, dia berkuasa. Sekarang gini. Dia mau datang. Jasadnya Lazarus sekarang di mana, Bu? Lazarus Jasadnya kan di sudah mana? Kuburnya di mana? Dikuburnya di apa sana lah. Didapat nggak? Sewaktu dia dibangkitkan kan, Enggak, Lazarus. sekarang ini ada Bang, nggak kuburannya itu kan Lazarus? pada waktu itu kan manusia Iya, masih, enggak. Bang Juma, Maksudku di bumi. sekarang Itu kan ini di kuburannya bumi. Lazarus. Kuburannya Lazarus ada nggak sekarang? Iya, ada lah di Di mana? sewaktu Yesus membangkit, keluarlah kau Lazarus. Sekarang Kan sama ini. tubuh-tubuhnya keluar. Sekarang ini kan dia mati lagi kan, Lazarus Iya, itu. Nah, mati di mana lagi lah di. kuburnya? Ya di tempatnya itulah, di mana, di Yerusalem sana lah, di Israel sana. Bisa ditemukan. Ya kan sudah berganti-ganti loh Bang Juma. Nah, itu dia, begitu juga dengan jasadnya Yesus. Barangkali Kalau Yesus kan dia sekarang sudah berkuasa, udah kembali ke ilahiannya Bang Itu Juma. Dia yang keilahiannya. turun. Bang Juma tunggu. Iya, kalau dagingnya ngapain lagi Bang Juma cari? Kutanya dulu. Untuk Kan nanti apa? dia akan dibangkitkan nanti. Untuk apa dia dibangkitkan? Kutanya Bang Juma. Dia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Nggak ada dosa Yesus, ada aja Tadi Bang yang Juma ini. ditanggung dosa-dosa yang tadi. Bukan, ya bukan. Itu hanya hanya perantaraan saja itu. Nah, itu dia Bahwasanya kita ini ditebus dengan cuma-cuma. Tunggu dulu, sakit kupingku jadinya. Ah. Capek aku Bang Juma. Aduh. Udah mulai ya. Iya. Nah, jadi Bang Juma, jadi kalau kami pelajari, nggak ada dipelajari mencari Iya. lagi nanti kebangkitan, Nggak mungkin nanti lah. nggak ada dicari lagi mayat Yesus. Dia kan sudah terangkat di surga. Nah, yang sekarang dia mau datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, yang menuruti perintah-perintahnya. Yang datang Jadi, ini kemanusiaan. yang sesuai dengan ayat ditulis dia anak manusia, karena kan dulu kan anak manusia dia di bumi ini masih tetap dia menyandang anak manusia itu. Udah? Tapi kemanusiaannya bukan lagi. Enggak lah, itu Berarti tubuh di dunia itu kemanusiaannya. Bang. Aduh, Bang Juma. Aduh. Si Roma datang. Roma, gimana nyabangmu ini Roma? Capek aku. Sabar. Aduh. Masya Allah. Bang Juma udah banyak ketawa aku bikin. Kasih aku koin. Oke teman-teman, kasih Bu Darni koin teman-teman yang dibawa, kirimkan dulu saudara begitu. kita biar beliau terhibur. Jadi Bang Juma, Satu kalau di mawar satu orang, silakan. 4.000 orang satu mawar satu orang. Ayo. Oh Bang Juma, kalau dinaikkan pun yang ahli profesor kemari Bang Juma, KO juga. tetap juga begitu nanti jawabannya Pusing Bang juga Juma. dia. Pasti pusing juga. Bukan pusing, Tapi- memang begitu jawabannya Bang Juma. Walaupun dari ahli teologi dia udah tamat profesor jana Masya ini, Allah. master es campur es teler, entah apapun itu, tetap juga ini jawabannya Bang Juma. Masya Allah. Karena Iya, itu iya. yang kami pelajari loh. Iya, Gak iya, mungkin iya. lah kan, masa Tuhan
itu mau dibangkitkan lagi dagingnya yang di bumi. Sementara dia sekarang berkuasa di surga loh Bang Juma. Berarti kemanusiaannya. Nggak lagi ada itu loh Bang Juma. Loh, Itu nggak kemanusiaannya dicari-cari kan lagi. Itu udah selesai. Kok bisa gitu? Kenapa dihilangkan anaknya orang? Gimana sih, Bu? Maria juga, Bunda Maria yang kudus itu juga nggak mencari lagi. Dia juga nanti sudah mengetahui akan 3 apa kali, dia Bu. jadi. Memang 3 kan kali. masih ada Bang Juma. Kan masih ada anak-anaknya yang lain Bang Juma. Dia selain dari Yesus. Tapi Anak-anak Hah? ini anak sulung ini, anak sulung. Bukan. Taunya si Maria itu, dia anaknya itu hanya dipakai Tuhan untuk melahirkan Maria, untuk Waduh. melahirkan Yesus. Iya, Juru tapi selamat. kan yang terangkat ke langit itu bukan kemanusiaan, berarti dia masih cari anaknya yang manusia ini. Enggak, tapi udah gini aja, capek kali aku Bang Juma. Jadi yang kami pelajari Bang Juma, yang kami pelajari sekarang kami tinggal menunggu kedatangan Yesus itu. Nah, jadi nanti kalau aku hidup di dalam Kristus, hidupku di dalam Kristus di dalam dunia ini, maka dia akan datang. Itulah yang akan diangkatlah aku. Kalau memang Iya, aku hidup yang dalam datang Kristus, keilahian atau kemanusiaan. ya Datang di dia situ kan sebagai di, raja. anak manusia ya raja dari segala raja dia. Yang raja di atas segala raja ini manusia atau Anak bukan? manusia gelarnya dibuat Tapi di dalam manusia ayat. betulan atau tidak? Anak manusia tetapi di dalam tubuh kemuliaan loh Bang Iya, Juma. dia manusia atau bukan? Enggak lagi dong manusia, dia tubuh kemuliaan. Itu dia makanya kemanusiaannya masih ada di bumi berarti. Untuk Karena apa Bang Juma mencari itu lagi coba? Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang ditanggungnya. Enggak lagi loh Bang Juma, enggak ada kan lagi tuh. Menanggung dosa aku sendiri nanti. Aku kan kok sudah ibu ditebusnya. lagi? Tunggu, Ibu gini. lagi yang nanggung dosa. Dia kan sudah menebus aku dari awal dengan cuma-cuma. Udah. Nah, sekarang aku sudah tinggal enak sebenarnya. Karena aku sudah ditebusnya dengan Ibu harga yang enak, tapi cuma-cuma. kemanusiaan Yesus Enggak ada dia papain itu Bang Juma, enggak ada. di dunia aja dia mati terkutuk, apalagi di neraka. Gimana sih, Bu? Itu karena nggak tahu Bang Juma Loh, kok arah saya nggak pelajaran tahu? itu kemana. Kok jadi saya nggak tahu? Di dunia aja dia mati terkutuk, gimana nanti di neraka dia? Nggak ada lagi dia dimasukkan ke neraka karena dosanya nggak ada. Lalu Dia kan dosa itu manusia. kemana? Perginya dia akan nanggung dosa itu. Dosa itu manusia pribadi lepas pribadi yang menanggungnya. Loh, Itu katanya dia awalnya mati itu terkutuk nembus dosa. ibaratnya gini Bang Juma. Sudah habis perkara penebusan dosa di situ. Tinggal penghakiman. Iya. Itu makanya aku bilang dia akan bawa dosa-dosanya orang Kristen ke penghakiman karena manusia dibangkitkan untuk diupah berdasarkan perbuatan Iya, udah. masing-masing. Nah, Iya. dia menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Dia harus berhadapan dengan mahkamah. Akunya yang berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Bukan ibu yang Aku menanggung berhadapan. kok. Yesus yang menanggung. Aku sendiri menanggung Bang Juma. Makanya Yesus nanti itu Yesus mati Enggak menanggung loh. dosa manusia, Ibu. Salah Ibrani itu. 9:28. Demikian bukan. pula Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung. Menanggung dalam bahasa Yunani itu adalah anapero. Anapero, Bu. Dia yang menanggung kemudian. Begitu juga ketika dia mengorbankan dirinya untuk menanggung. Jadi dia yang harus menanggung segala dosa yang dilakukan oleh Bang orang Juma, yang di... itu sudah selesai ketika di kayu salib dikatakan Nggak sudah bisa, selesai. nggak bisa. Semua sudah selesai. Dosa manusia itu sekarang harus kita diadili. Dosa penghakiman. manusia harus Sebagai diadili. raja. Dia dosa manusia. Sedangkan di dunia saja dia berimbas dengan kematian secara terkutuk, apalagi nanti di sana. Nggak bisa, Bang. Harus dihakimi. Maka manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Tadi sudah kita baca kan, bagaimana kemudian orang yang berbuat baik dibangkitkan untuk diselamatkan. Orang yang bangkit menanggung banyak dosa dibangkitkan untuk dihukum. Anda baca coba di dalam Yohanes 5 nomor 28-29 itu. Manusia akan dibangkitkan dengan manusia yang punya kebaikan dibangkitkan untuk diberi kebahagiaan. Orang yang berbuat kemudian dosa, menanggung banyak dosa, dibangkitkan untuk kemudian dihukum di neraka. Kemanusiaan Yesus ini nggak usah bersedih. Tuhan kalian tetap ada kok. Ini cuman kemanusiaannya aja, gitu loh. Ini ayatnya Oke, ya. Bang Juma. 1 Tesalonika 4 ayat 16.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Iya. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi Kristus itu akan datang. Udah, akan Iya. turun sendiri dari surga. Nggak ada yang lain yang turun. bangkit itu yang mati dalam Kristus. Tapi Ya. yang mati dalam dosa gimana? Yang mati Yang dalam mati dosa dalam gimana? itulah yang akan dihakimi, Ah, digarami. bagus. Gitu dong. Siapa yang gitu mati dari dalam dulu. dosa di atas tiang salib? Ah. Siapa? Oh jangan, Lah, bukan itu. aku jangan. Bang Juma bawakan ke situ. Hai, kan yang mati dalam dosa di atas tiang Iya. salib itu kan manusia. Bukan. Yesus tak Kok pernah bukan? melakukan dosa, Bang Juma. Yesus Tapi tak dia- pernah. Oke. Sekarang kita lihat dosanya. Oke ya? Boleh ya? Bolehlah. Oke. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Coba Ibu lihat. Aku yang memilih kalian yang 12 dan Yohanes. satu di antaramu adalah setan. Ngapain dia pilih setan? Maksudnya itu pengkhianat, itulah si Judas. Pengkhianat. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Pengkhianat. Jadi Yudas ini Ibu sudah mengakui dia berkhianat. Oke? Iya. Di mana dosanya kemudian? Di mana dosanya Yesus? Di mana Mana ada? dosanya? Apa dosa Yesus? Nggak ada dosa Yesus. Sekarang begini, dia datang ke dunia untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia Dengan kepada cara apa? Elohim. Dengan cara apa? cara menebus manusia dari dosa. Oke, berarti dia yang memprakarsai sehingga Yudas kemudian mengkhianati dirinya. Bukan gitu, Bang Juma. Lah, dia sudah mengatakan tadi, aku yang memilih. Mm-mm. Tepuk tangan Bu Darni. Tunggu ya. Koin. Salah. Teman-teman, Bu Darni kasih koin. Enggak. Bukan. Aku jadi ya, kasihan aku lah. Kalau aku kami orang Kristen udah paham kalinya tentang penebusan ini, Bang Juma. Tapi Iya. begitu datang Bang Juma obra-abri gitu, biar kacau orang Kristen itu. Tetapi enggak loh. Bukan Bu, bukan. Kita bicara apa adanya aja. Jadi Iya. Yesus yang memilih yang ke-12. Dia datang kemudian untuk menanggung dosa Bu Darni dan dosa saudara-saudara Kristen yang lainnya. Nah, ini ada satu rancangan dirancang sedemikian rupa, di antaranya iblis dilibatkan. Betul atau tidak? Ya tentulah ada iblis karena ada kejahatan. Gitu. Ah. Tepuk tangan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam daftar dosa-dosa dia. Karena dia melibatkan iblis di dalam melakukan satu tindakan untuk nebus dosa. Yang kedua, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melakukan satu upaya pemalsuan atau kesaksian-kesaksian palsu. Itu dikarenakan keinginannya untuk membunuh Yesus. Betul atau tidak? Iya. Nah, iya, Semua tepuk tangan semua lagi, itu nah. harus berjalan karena udah dinubuatkan. Berjalan. Berarti Ah. Yesus bekerja sama dengan iblis untuk supaya dia menanggung dosa di atas tiang salib. Betul tidak? Enggak, kalau itu enggak kuterima. Kalau itu enggak kuterima. Ah. Kenapa bisa? Menurut yang aku, Bang Juma, menurut yang aku pelajari, Aduh. kematian Yesus itu dan penyalipan itu sudah dinubuatkan di kitab para nabi. Nah, itu lagi. Apalagi sudah bercerita tentang nubuat. Ini bahaya ini. Yang Tunggu menubuatkan dulu. siapa? Yang Ya, tapi menubuatkan memang siapa? ya memang sudah begitulah arus jalan itu harus dilalui. Harus memang seperti itu. Oke, berarti Yesus yang merancang terkait dengan keikutsertaan iblis di dalam penyaliban. Betul atau betul? Iya, bisa. Harus ada lah iblis itu. Yesus kan Oke. sudah membuat pilihan Oke. kepada manusia Oke, agar baik. mana Oke. yang mau kau Oke, pilih. Saya Kan ulang gitu. lagi. Yesus ikut bekerja sama dengan iblis di dalam memberikan diri Yesus untuk menjadi tebusan di atas tiang salib. Betul atau betul? Aku yang bekerja sama ini nggak terima, aku nggak kayak gitu ayatnya. Itu nggak mau aku. Kopi. Minum air putih, Bang. Jangan kasih saya koin, kasih Bu Darni koinnya, teman-teman. Minum air Allahu putih, Akbar. we. Kalau itu aku nggak terima loh. Loh, jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan aku yang memilih kalian yang 12, satu di antaranya iblis, kan gitu. Nah, sekarang imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu.
Demi untuk apa? Tercapainya tujuan Yesus mati di atas tiang salib. Kan begitu poinnya. Artinya bahwa ini adalah satu kesatuan utuh yang memang sudah dinubuatkan. Berarti Yesus mengambil bagian daripada apa yang terjadi terhadap dia yang menanggung dosa-dosa manusia di atas tiang salib. Betul atau betul? Iya, sebenarnya Bang Juma sudah tahu lah Elohim gitu. itu. Namanya Oke. dia Maha Kuasa. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya ke Ibu. Yesus ini bersalah atau tidak? Nggak ada salah Yesus. Nah, siapa yang menginginkan mati dan melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah tentara Romawi dan Tentara Romawi. orang-orang Yahudi dan anjing-anjing di sekitar itu. Iya. Siapa rancangan itu semua? Rancangan itu memang harus diiyakan Satu, oleh Elohim. dua. Berarti Yesus yang merancang, betul? Bukan merancang, Lalu tapi apa lagi? memang harus begitulah perjalanan itu, nubuatan itu harus dilalui. Berarti sudah rancangan, udah rancangan kan? Nah, ternyata ada perintah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah tangan yang mempernumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus terlibat tidak di dalam pembunuhan terhadap dirinya? Nggak ada terlibat Yesus. Ya, Yesus gitu. hanya menjalankan Ya. nubuatan itu. Udah, itu yang kami pelajari. Tadi katanya itu sudah diatur, itu sudah Iya. dibuatkan, itu sudah dirancang. Bang Juma kan mau terjadi. tipu-tipu. Bang Juma Bukan, kan mau tipu-tipu biar aku meleset. Ah, Bukan itu dia nipu, nih. bukan nipu, Bu. Supaya Ini- otak kita ini bekerja. Enggak bisa. Ini penonton 4.400. Enggak Masa boleh. disuruh- Enggak masa boleh disuruh dibawa. menipu. Enggak. Bang Juma mau mengajak. Enggak, sekarang begini. Kesimpulannya aja, Ibu kayak yang agak berat untuk menerima argumentasi saya. Gini, sekarang penyaliban secara utuh, ini kedatangan Yesus memang untuk disalib atau bukan? Kedatangan Yesus ya memang sudah dinubuatkan, titik. Oh, tepuk tangan. Oke, berarti sudah dinubuatkan untuk melanggar 6 perkara yang Tuhan jadikan itu adalah sebagai kebencian dan kekejian. Betul atau tidak? Bukan melanggar. Loh. Karena sudah nubuatan harus digenapi dan dijalankan. Udah, Dengarkan titik. saya, Ibu, dengarkan. Kan sudah dirancang, sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Itu sudah menjadi suatu keharusan terjadi kan? Iya. Oke? Nah, sementara di sisi lain Tuhan juga berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ada rancangan untuk melanggar hal yang dibenci Tuhan. Ada rancangan yang akan dilakukan untuk melanggar sesuatu yang menjadi merupakan sesuatu kekejian bagi hati Tuhan. Betul atau tidak? Iya. Nah, sudah. Sekarang begini, yang mana yang iblis di sini? Yang berfirman di Amsal 6 atau yang berkongko-kongko melakukan penyaliban? Karena tidak mungkin dua-duanya iblis, tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Tidak Iya. mungkin Tuhan melakukan kemudian kerjasama dengan iblis demi untuk melanggar aturannya sendiri. Gimana, Udah. Bu? Yang Ya, udah. iblis di situ adalah para tentara Romawi dan orang Yahudi dan para yang menyaksikan rakyat Yahudi pada saat itu anjing-anjing dikatakan dalam Mazmur. Oh. Tapi itu sudah dirancang, udah nubuatan. Iya. Iya, udah dinubuatan harus digenapi, harus dijalankan. Oke. Nah, iblis ini kalau tidak melakukan kemudian eksekusi Yesus, apakah dosa ibu bisa ditanggung? Bukan begitu. Lah, Bukan begitu apanya prinsipnya, bukan begitu bukan teorinya. gimana? Ini sebenarnya iblis-iblis ini yang merasuki Yudas dan merasuki imam kepala ini pahlawan atau bukan sih untuk ibu? Kalau enggak ngapain ada ditulis ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena Enggak. begitu besar kasih Iya, Allah akan dunia ini tapi bukan sehingga untuk ia dibunuh, kan? mengaruniakan anaknya yang Bukan tunggal. untuk dibunuh kan? Sama dengan Abraham mengorbankan anaknya. Tapi kan tidak jadi, diganti hewan. Kalau ini Iya, kebalik, ini walaupun justru diganti. hewan diganti manusia kebalik. Iya, kalau ini memang iya. harus digenapi. Itu Nubuatan dia, harus makanya- digenapi. makanya Sudah ada saya- tulis Bang Oke, Juma. Makanya saya katakan ke ibu. Boleh saya jawab kah? Boleh Boleh saya bantu silakan. jawab? Silakan. Silakan. Markus 14 ayat 10. Oke. Oh iya. Nah, terus Bang?
Oh iya iya. Lalu pergilah Judas Iscariot sedang kepada maksudnya menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus artinya free will, Pak. Free will. Bukan Terus? paksaan. Itu Bukan free paksaan. will. Free will. Betul, Oke. itu free will. Oh, free will. Nah, Jadi oke. Tuhan itu membebaskan manusia melakukan apa aja, silakan bebas. Makanya tetapi- Tuhan tahu oke. bahwa Judas akan mengkhianati dia, ya, dengan cara dia mengetahui maka ini akan terjadi, maka karya keselamatan itu akan terjadi. Gitu, Pak. Oke. Simple, Karya keselamatan ini, oke. Karya keselamatan ini melibatkan iblis gitu. Hello. Karya keselamatan ini melibatkan iblis, begitu. Iya, saya tahu free will. Kehendak bebas. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada nubuatan jalan menyelamatkan orang yang menanggung dosa, melibatkan iblis. Imam mahkamah agama loh, ahli Taurat, orang Farisi, ya ahli kitab. Mereka kemudian kerasukan setan semua, sehingga mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh di atas tiang salib. Kan ini yang mengelilingi ini iblis semua. Nah sekarang ini terjadi melanggar perintah Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah katanya. Yesus tidak bersalah. Benar, Pak. Tapi itu ayatnya mengatakan free will. Judas melakukan itu. Terlepas Jadi dari tidak ada free salah will, ayat yang non-nubuat daripada itu, iya, Pak. oke. Free will antara menyerahkan orang yang tidak berdosa dan menyerahkan orang yang tidak berdosa. Ternyata dia memilih menyerahkan orang yang tidak berdosa. Hasilnya apa? Keselamatan atau dosa? Yang memilih sana tuh siapa, bro? Itu kan free will-nya Judas, bro. Iya, saya tanya, Bung. Saya tanya sama Anda. Kan free will itu artinya kan ada 2 pilihan. Bebas dia memilih. Dan ternyata dia memilih berkhianat. Oke, dia memilih kemudian merasuki Yudas. Dia memilih melakukan kesaksian palsu. Dia memilih menyerahkan Yesus. Sampai Pilatus mengatakan di dalam Matius 28 nomor 17 dikatakan begini. Orang-orang ini menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu kan sifat iblis. Berarti iblis yang merasuki mereka. Nah sekarang ketika iblis bekerja sama dengan orang-orang ini, dijatuhkan mereka oleh iblis supaya Yesus disalibkan, itu melanggar firman Tuhan yang ada di Amsal 6, mengakibatkan dosa atau kemudian menghapuskan dosa. Penyaliban ini mengakibatkan dosa karena Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Kalau Anda baca di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tetapi ternyata Yesus yang tidak bersalah dibunuh. Sekarang pertanyaannya, penyaliban terhadap Yesus yang melanggar firman Tuhan Keluaran 23 nomor 7, Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 19 ini, itu mengakibatkan penebusan dosa atau justru mengakibatkan dosa karena melanggar firman Tuhan? Silakan. Benar sekali, Pak. Apanya yang benar? Tapi Bapak Saya kan jangan bertanya, lupa saudaraku, saya bahwa bertanya, Allah apakah itu- penyaliban ya, Allah itu mengakibatkan penebusan dosa atau mengakibatkan dosa? Karena Tuhan marah. Jangan kau membunuh, itu kekejian bagi saya. Coba, jawaban Anda apa? Saya mau tadi dulu, kalau free will itu kan bebas karena Allah itu, ya, Allah itu adalah adil dan Allah itu adalah kudus. Gitu loh, Pak. Kita nggak Jadi, bicara free will dia lagi, Bung, membenci karena kejadian kesalahan. itu sudah terjadi. Free will-nya mereka sudah memilih menyerahkan Yesus. Udah final. Ini bukan sementara lah. Betul. Makan atau tidak makan, makan So atau tidak what- makan. Sudah dimakan, Bang. Nggak so usah what lagi is bahas wrong? free willan. Iya, so Ini apa sudah salahnya, disalibkan bro? Sang Yesus. Sekarang penyaliban itu menjadikan satu prosesi penebusan dosa, atau justru menjadikan penyaliban itu dosa besar. Ini dulu poin yang Anda selesaikan. Jangan priwil, nggak usah lah gitu. Pusing Bu Dari nanti. Ini kita sudah menghadapi keadaan ada manusia disalib di atas tiang salib.
Kan begini, di dalam penyaliban itu jelas ada. Penyaliban itu ada. Tapi kalau kita melihat di dalam data 11 dari Amsal 8, Amsal 11 nomor 8, kan kita tidak bisa memungkiri. Begitu juga Amsal 21 nomor 18. Begini, saya kasih ilustrasi sederhana. Kan Tuhan marah tuh. Jangan 6 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yang membuat Tuhan itu murka. Di antaranya menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh, kan gitu. Kemudian di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Orang bersalah tidak akan kubenarkan. Artinya tidak akan aku tebus dosa-dosa orang bersalah dengan menjadikan orang yang benar sebagai korban. Tidak mungkin. Nah sekarang permasalahannya ada pengorbanan nih. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pembunuhan terhadap oknum di atas tiang salib ini mendatangkan dosa karena melanggar firman Tuhan, atau justru penyaliban itu adalah penghapusan dosa? Kalau Ini dia ada sabar Bu Dani, 1 menit. Kalau dikatakan itu adalah penghapusan dosa, itu tidak mungkin karena melanggar firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan membunuh. Yesus pun mengatakan di dalam Matius 19, jangan membunuh. Tapi terjadi pembunuhan, maka otomatis itu melakukan perbuatan dosa di mata Tuhan. Berarti sudah bukan penebusan, itu sudah pasti. Kecuali yang dibunuh ini adalah orang fasik. Kecuali yang dibunuh ini adalah pengkhianat, maka tidak mengakibatkan dosa dan juga tidak mengakibatkan penebusan dosa. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu kemudian orang fasik pengkhianat menggantikannya. Begitu juga di Amsal 21 nomor 8 jelas dikatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sehingga ketika yang disalibkan itu adalah orang yang fasik, yang disalibkan itu adalah orang pengkhianat, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa kalau yang disalibkan itu pengkhianat. Dengan demikian tidak ada penebusan dosa dan tidak ada Yesus mati di atas tiang salib, tetapi hanya orang yang diserupakan, yaitu pengkhianat atau orang fasik. Begitu polanya. Makanya Anda bingung. Karena perintah Tuhan dilanggar. Dengan di sisi lain Anda diajarkan itu adalah penebusan dosa. Ini Anda berkongkol-kongkol dengan setan berarti. Pelanggaran Tuhan Anda anggap sebagai sebuah jurus atau tiket menyelamatkan Anda. Nggak bisa. Masakan pembunuhan terhadap orang Anda anggap sebagai tiket untuk selamat? Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan Anda jadikan sebagai ajang tepuk tangan karena dosa Anda diampuni. Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat hatinya itu kekejian, membuat hatinya murka. Di antaranya menyerahkan orang yang tidak berdosa, menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Anda tahu itu kan? Nah sekarang Yesus dibunuh. Yesus ini orang tidak bersalah. Kata Tuhan itu kekejian. Tapi kenapa kalian tepuk tangan? Orang melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan membunuh orang yang benar, kalian tepuk tangan. Hole, 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 hole. Dosa kita sudah ditebus. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar perintah Tuhan. Dengan cara melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Anda jadikan sebagai sandaran bahwa itu adalah keselamatan bagi Anda. Ini apa namanya? Terkecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang fasik yang diserupakan dengan orang yang jujur, pengkhianat yang menggantikan orang yang jujur, barulah kemudian bukan dosa bagi mereka untuk membunuh orang